jalan ceritanya. Bikin ngantuk. Pengen banget merem aku tuh Lur. Tapi aku harus cerita sama kalian biar kalian gak jadi nyesel. Assalamualaikum Lur, terima kasih udah klik video ini. Balik lagi sama aku Nafa. Aku sendiri sebenarnya dari tahu judulnya aja tuh udah begah. Kayak kenapa sih film horor belakangan ini temanya tuh gitu-gitu semua? Ini kerasaan pribadi aja nih ya, mohon maaf. Maksudku lama-lama nanti dari mati sampai masuk neraka itu dibikin film semua tuh. Dan permasalahan yang dibawa juga gitu-gitu lagi. Dendam, santet, dan perkelenikan Jawa. Jadi premisnya itu nggak ada perbaruan. Spesial. Cuman katanya yang jadi beda dari film ini adalah Siddhartha Tata selaku sutradaranya ngegarap film ini tuh terinspirasi dari kisah nyata Lur. Yaitu dari kisah Mbah Buyutnya yang dulu punya pegangan alias kodam. Ya emang orang-orang zaman dulu tuh banyak yang melihara kayak gitu dan itu bikin susah meninggal. Kayak terhalang gitu loh nyawanya. Tapi ternyata sama aja Lur. Ini meskipun judulnya Sakaratul Maut ya, tapi filmnya tuh bukan itu intinya. Ini lebih ke soal khodam dan warisan ya guys. Dan tentu lagi-lagi ada unsur klinik Jawanya. Aduh, Jawa lagi, Jawa terus. Kali-kali horor dari pulau lain apa sih guys? Request maksa nih. Jadi itu ini cerita filmnya begini Lur. Ada bapak-bapak namanya Pak Wiryo. Dia punya istri dua. Dari istri pertama itu punya anak namanya Retno Samawati. Dan dari istri kedua punya anak namanya Tarjo. Suatu hari Pak Wiryo sama istri pertamanya itu kecelakaan. Jeder, istri pertamanya mati di tempat. Sedangkan Pak Waryonya itu koma. Karena di badannya ini masih ada jin yang menghuni. Jadi nggak bisa mati gitu. Nah bapaknya lagi sekarat kayak gitu ya. Ini si Wati sama Tarjo malah rebutan warisan. Sedangkan si Retno itu masih ingin mengusahakan bapaknya biar sembuh. Di sisi lain mereka juga pada diteror sama jin khodamnya si bapak. Tapi gak cuman itu Lur. Ini masih ada lagi konflik-konflik lainnya yang sayang sekali bikin filmnya itu jadi bertele-tele dan ngebosenin banget. Ya soal masalah rumah tangganya Wati lah, soal Retno yang kehilangan keimanan lah. Gak bikin menarik. Justru menurutku malah bikin pace-nya itu lambat dan ngeselin banget. Wah asli itu aku pas nonton aku udah di tingkat kalau merem 15 detik aja udah. Tapi aku harus tahan meskipun nguap-nguap sampai nangis ya. Karena pengen aku ceritain ke kalian biar cukup aku aja yang tersiksa guys. Bahkan aku lihat itu ada beberapa penonton yang keluar bioskop padahal baru masuk di babak kedua. Nah karena konfliknya itu melebar kemana-mana, alhasil plotnya jadi berlubang. Ada tuh yang kurang clear alasan suatu plot ini apa, kenapa karakter ini milih pilihan ini. Dan yang masih ku bingungin adalah alasan kenapa jin khodamnya Pak Wirya itu malah neror anak-anaknya. Kalau tujuan akhirnya adalah si ini nih yang jadi ininya, ngerti kan? Kenapa dia kudu menggentayangi Retno dan kawan-kawan? Kenapa nggak langsung kesini aja nih? Sedulur yang udah nonton, kalau tahu penjelasannya kayak gimana, please kasih tahu aku di kolom komentar ya. Menurutku ini tuh mirip film Malam Mencabut Nyawa karena kayak dibikin puzzle gitu ceritanya. Kayak pengen ngasih tahu ke penonton, ini konfliknya ada ini, dinyohin semuanya dulu nih. Baru nanti di akhir cerita ada satu tokoh yang diumpetin yang jadi plot twistnya. Bedanya di sini, di dalam twist itu masih ada twist lagi. Makanya aku tuh mulai seger ketika di babak ketiga Lur, karena tensinya itu udah mulai naik. Baru naik maksudnya. Cuman ya gitu ketika udah ngeliat kayak oh gitu doang. Gak yang wih seru banget coy gitu. Gak bikin adrenalin tuh meningkat. Oh ada nih di paruh awal ada yang menarik itu ketika scene trio rumpi. Kalian tahu Bu Tejo kan yang sempat viral itu? Nah itu beliau ada di film ini guys. Jadi wangi sing solutif mana ya? Meskipun aneh juga ngerumpi tapi kok keras banget suaranya. Padahal itu situasinya lagi tahlilan kan. Nggak punya etika dan rasa malu banget gitu. Tapi dialog Jawa dan logat medoknya itu asik banget didengerin Lur. Aku curiga itu mereka jangan-jangan udah berpengalaman ngerumpi ya. Karena luwes banget gitu ngomongnya. Selain slow burn mampus, terornya juga nggak terlalu serem. Paling yang di scene gubuk itu tuh yang bikin aku merinding karena memang tensi yang dibangun itu baik. Cuman dari sekian total jump scare, aku tuh cuman kaget sekali doang. Itu pun karena scoringnya, bukan karena visual entitasnya gitu. Karena si jin khodamnya tuh lucu Lur. Dia gondrong, rambutnya panjang gitu kan.
dan albino. Tapi soal ini balik lagi ke selera ya. Kalau menurutku sih yang kayak gini masih belum. Minimal bikin kebayang-bayang aja tuh enggak. Meski begitu, aku tetap pengen kasih apresiasi karena katanya wujud setannya itu juga berdasarkan penggambaran dari Mbah Buyut sutradara. Jadi klaimnya ya begitu, mendekati sosok aslinya yang pernah orang-orang lihat. Sebenarnya itu tiap adegan-adegan horor di film ini, kalau aku ngebayangin ada di posisi itu dan ngalamin kejadian kayak gitu, ya aku pasti takut. Bayangin aja lah ya, ngejagain orang koma yang bisa kapan aja menghadap maut, itu ngeri loh. Apalagi kita tahu beliau melihara jin guys. Pasti beberapa dari kalian pernah lah ya ada di posisi kayak gitu, ya kan? Namun sayangnya kalau dibandingkan dengan film-film lainnya, treatment horor di film Sakaratul Maut itu tuh masih klise hitungannya. Ya mungkin karena karena aku udah kebawa rasa bosan duluan kali ya di awal, makanya ketika di akhir tensinya naik itu tuh aku nggak nge-hype gitu seremnya. Ya tapi kita sebagai penonton kan pasti kepingin dikasih sesuatu yang baru dan beda. Betul apa betul? Syukurnya ini tuh ketolong sama acting yang not bad but not good dari trio Sri Kandi ya tuh. Yaitu Indah Permatasari yang jadi Retno, Della Dartian yang jadi Wati, dan Claresta Taufan yang jadi Indah. Cukup, tapi masih belum bisa membuat aku berempati. BTW itu aku ranking dari bawah ke atas ya. Duh, justru pemain pendukungnya yang bagus. Oh iya, aku kan pernah ya mention di review Badarawuhi kalau aku suka sama aktingnya Claresta Taufan, dan ternyata di film ini dia juga bagus. Menurutku akting dia nih yang paling oke. Ekspresinya tebel, dari transisi emosinya juga halus, dan logat Jawanya juga paling enak didengar. Dan lagi dialog sepurannya Mas Mbak itu nggak ketinggalan, ada lagi di sini lur. Tapi yang gerakan kikuknya kayak gini tuh nggak ada. Udah beda ya. Aktor Aksara Dana yang jadi Tarjo itu juga oke loh. Pas scene action yang dia kejar-kejaran, lari-larian itu aku suka sih. Waktu nonton scene itu tuh aku keinget pernah mimpi kayak gitu lur. Dikejar sesuatu yang bahaya banget, terus aku nyasar ke tempat asing dan di sana aku bersembunyi. Wah, makanya ketika di sini tuh aku merinding banget guys. Kalau dilihat dari karakter-karakter tokohnya tuh mereka abu-abu lur, antara baik sama jahat. Kayak manusia di dunia nyata aja, yang baik nggak sepenuhnya baik dan juga sebaliknya. Even itu entitas setannya di sini itu kenapa dibikin kayak kembarannya Longlegs? Itu ada makna simbolisnya kata sutradara. Makanya kalau dipikir lagi setelah nonton, di film ini tuh nggak ada tokoh baik dan tokoh jahat. Semuanya tuh egois untuk kepentingan diri masing-masing. Meskipun bilangnya usaha dulu demi anak, demi bapak, demi orang lain gitu ya. Tapi ya ujung-ujungnya itu cuma demi diri sendiri aja. Sayangnya ya, di film ini scoringnya tuh nggak jauh beda sama film Waktu Maghrib. Musik efeknya tuh belum bisa ngebangun suasana lur. Bagiku juga di beberapa scene kenapa jadi kerasa lambat itu karena penempatan efek musik yang kurang pas. Timingnya tuh telat gitu. Kalau soal shot-shot adegan juga belum bisa lebih baik dari film Waktu Maghrib. Tapi kalau set lokasinya itu aku suka lur, sama rumahnya Pak Wiryo. Itu bener-bener ngasih vibes rumah nenek banget guys. Menurutku rada mirip set rumah yang di film Keramat deh. Coba kalian yang udah nonton Keramat komen di bawah bener atau enggak. Terus selain set rumah, aku juga suka ketika di scene kejar-kejarannya Tarjo itu ada jembatan tapi dari akar pohon. Aku suka, kok bisa sih nemu yang kayak begituan. Wow, overall kalau dilihat dari film-film horor Siddhartha Tata, Sakaratul Maut ini belum bisa lebih baik dari film sebelumnya. Malah menurutku ini yang paling gak banget. Ya, aku pikir beliau emang cocoknya tuh ngegarap film action guys. That's why sayang sekali aku masukin film ini ke kategori film horor sampah dengan rating 4,8 dari 10. Itu nyaris banget guys. Ini film bisa jadi bagus padahal. Nah, kalau menurut kalian yang udah nonton filmnya, gimana nih review dan berapa ratingnya? Tulis di kolom komen ya guys. Thank you udah nonton sampai selesai. Like, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian bisa update terus sama video baru kita. Dukung kita juga lewat Saweria biar aku bisa terus kasih review jujur ke kalian. Linknya ada di description box. Dan jangan lupa gabung grup Telegram Sinless karena di sana kita bisa ngobrolin banyak hal seru. Kalian bisa langsung scan barcode-nya di akhir video nanti. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.